Apa kabar sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, baik, dimudahkan rezekinya, dan selamat datang. Oke, di video kali ini kita akan sedikit mereview benda yang sudah tidak asing lagi, namun sangat berfungsi dengan baik ya, yaitu oli. Di sini ada dua varian oli dan brand yang sama. Untuk yang depan ini dari Deltaloop Adventure, dan yang di belakangnya yang ini multipurpose dari Deltaloop juga. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan jadi bahan referensi buat sobat-sobat sekalian dan jadi informasi yang bermanfaat. Jadi untuk oli ya, kadang-kadang kita suka mengabaikan, kemungkinan karena lupa juga, sampai berbulan-bulan kita nggak ganti. Padahal kalau dibandingkan dengan beli bensin, antara 4 sampai 5 hari itu kita bisa kebeli ya yang namanya oli, baik oli yang mahal maupun oli yang nggak terlalu mahal. Jadi sedikit referensi aja buat sobat-sobat sekalian, semoga membantu. Jadi untuk oli ini sebenarnya semuanya bagus ya, dari brand apapun semuanya bagus, namun kita harus ada patokan juga dari pabrikan motornya. Standarnya itu pakai oli yang tipenya tipe apa. Untuk merek sih menurut saya tidak terlalu signifikan pengaruh ya, soalnya tergantung pada motor dan ridernya, karena sugestinya itu kadang-kadang kalau untuk oli, oh yang ini tuh enak, yang ini tuh nggak enak, padahal menurut saya semuanya tuh bagus ya. Dan untuk pengaruhnya itu kemungkinan besar ada pada SAE-nya. Jadi di sini kita akan sedikit mengulas tentang oli ya, khususnya Deltaloop. Kenapa saya bikin video ini, karena saya juga menggunakan oli Deltaloop, karena terkadang suka mencoba-coba mana yang lebih enak, mana yang lebih cocok. Karena kalau untuk oli itu cocok-cocokan ya, tergantung sugesti kita ya berkendara. Karena berkendara itu manusia pasti berbeda-beda dengan cara berkendaranya. Ada yang low, ada yang hard, ada yang biasa aja, tergantung si ridernya. Maka dari itu oli itu sangat signifikan pengaruh buat rider. Jadi saya Adventure Trabasan menggunakan oli Deltaloop Adventure yang SAE-nya 20W50. Oke, baik, kita akan jelaskan SAE 20W50 itu, yang artinya itu kekentalannya cukup lumayan kental ya. Kenapa saya menggunakan SAE 20W50? Satu, karena Adventure itu meskipun jarang banget kebut-kebutannya, tapi untuk RPM itu kita selalu menggunakan RPM yang tinggi. Maka dari itu mesin itu cepat panas. Jadi untuk antisipasi biar motor tuh gak terlalu cepat panas, kita menggunakan oli yang agak kental. Kalau untuk standarnya, kalau untuk motor PR yang saya gunakan,
Standarnya oli itu dari pabrikannya harusnya menggunakan 10W40. Kenapa saya gunakan yang 20W50? Karena ya itu cepat panas ya kalau dibawa adventure. Oke, untuk SA ini apa sih artinya? Buat teman-teman atau sobat-sobat yang sudah tahu atau para su yang sudah tahu, mohon maaf, ini bukan menggurui, kita saling berbagi, sharing mengenai oli ya. Untuk SA itu yang artinya Society of Automotive Engineer. Jadi bisa kita artikan atau bisa kita katakan standar internasional untuk kekentalan oli. Untuk yang di bawahnya ada lagi yang menandakan kode standar yang menentukan kualitas oli, yaitu API. Untuk di sebelahnya lagi masih ada kode ya, di sampingnya API ya, ada SC. Kalau huruf pertamanya itu huruf S, untuk menentukan jenis mesin kendaraan berbahan bakar pertalit, bensin atau pertamax ya. Jadi seperti itu. Dan untuk huruf C-nya itu kualitas oli terbaru dari oli. Semakin hurufnya ke arah huruf Z itu berarti kualitas olinya semakin bagus. Jadi menurut oli pers itu kayak gitu ya, sobat-sobat. Tidak luput dari plus minusnya untuk oli kental dan oli yang agak encer. Dan kebetulan saya menggunakan yang kental ini, sudah jelas ya ada plus minusnya. Untuk kelebihan atau plusnya itu apa? Mungkin yang pertama bisa meminimalisir hawa panas ya. Jadi yang tadinya panas itu jadi nggak terlalu panas, karena untuk adventure itu memang motor itu harus disiksa, harus digeber-geber. Jadi kita harus menggunakan oli yang kental itu untuk meminimalisir hawa panas ya dari mesin. Itu dari kelebihan. Terus masih ada lagi dari kelebihannya, yang kedua, mesin nggak berisik ya. Jelas lah, untuk oli kental itu sirkulasi atau pergerakan oli di dalam mesin itu jadi meredam gesekan ya, pantas, nggak terlalu berisik ya. Berbeda dengan oli yang agak encer. Jadi seperti itu. Untuk motor kopling, yang pertama itu awet untuk kopling. Namun kita juga harus memperhatikan, saya pernah mengalami hal yang di luar dugaan ya. Jadi untuk motor yang saya pakai itu kemungkinan lubang-lubang untuk masuk oli ke celah-celahnya itu terlalu kecil, ke celah-celah kopling ya, ke celah rumahan kopling itu mungkin terlalu kecil atau terlalu sedikit. Jadi waktu itu saya pernah kehabisan kopling waktu adventure, sangat disayangkan sekali ya. Di situ saya feeling kalau memang olinya itu kemungkinan nggak membasahi kampas kopling, jadi kering ya. Otomatis si kampasnya itu cepat habis karena gesekan yang begitu kuat.
Waktu itu saya akalin menggunakan bor ya, dilubangin lagi, ditambah lubang, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Itu untuk kelebihan, dan untuk kekurangannya sudah jelas pasti ada. Untuk kekurangan, tarikan kemungkinan agak melambat, agak kurang respon dari tarikan awal. Wajar, di perputaran mesin di dalam itu cukup berat, memutar karena olinya itu kental. Jadi alhasil untuk pergerakan RPM yang kita tarik itu agak kurang respon. Jadi seperti itu ya. Untuk kekurangan selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena kendaraan atau motor itu berbeda-beda di dalam mesin ya, ada yang celah-celah lubang untuk masuk olinya kecil. Jadi untuk oli yang kental itu kemungkinan tidak akan melumasi keseluruhan bagian mesin ya, kalau untuk celah-celahnya yang kecil. Jadi kemungkinan itu saja yang kekurangan dan kelebihannya yang bisa saya berikan. Apabila ada teman-teman yang tahu mengenai kekurangan dan kelebihan untuk oli yang kental ya, bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi kalau untuk menentukan mana oli yang terbaik buat teman-teman ya, silahkan coba berbagai merek aja biar tidak penasaran, nanti juga menemukan yang pas ya. Oke, untuk review oli Delta Loop ini kemungkinan kita bisa berikan informasi yang segini aja ya. Mudah-mudahan bisa membantu buat referensi sobat-sobat sekalian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sobat-sobat. Jika bermanfaat video ini, atau jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di subscribe ya, biar kita lebih giat lagi untuk menyampaikan informasi mengenai seputar otomotif. Maklum, karena kita juga masih pemula di bidang per-YouTubean ya, jadi kita mohon untuk saling membantu dan mohon untuk dukungannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.